Halo, berjumpa kembali dengan gua Orlando di Orlando TV. Dan seperti biasa, kali ini kita akan bicara bola. Ya, gimana? Kalian udah nonton video gue yang sebelumnya yang ngebahas soal kenapa Donnarumma pindah ke PSG? Kalau belum, kalian silahkan nonton video gue, linknya ada di atas sini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gua dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat info-info terbaru mengenai video gua. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan kasih likes dan silahkan komentar di kolom komen yang ada di bawah. Oke, kali ini gua mau ngebahas soal Euro 2021. Nggak berasa ya, Euro 2021 sudah memasuki minggu kedua. Banyak pertandingan tuh di masing-masing grup sudah mulai memasuki pertandingan kedua. Seperti kita tahu, Turki resmi tersingkir setelah mereka kalah dari Wales. Setelah sebelumnya mereka juga kalah dari Italia. Dan Italia lolos ke babak berikutnya setelah mereka menang dari Swiss dengan skor 3-0. Gimana langkah Italia? Gua rasa fans-fans Italia ini lagi berbunga-bunga ya hatinya ngelihat penampilan timnas Italia yang emang ciamik banget dan banyak dipuji oleh para fans dan juga pengamat-pengamat sepak bola di seluruh dunia. Kalau mengenai update-update-nya, gua rasa kalian udah tau lah. Kalian juga pasti nonton, kalian juga pasti menyimak, kalian pasti ikutin Euro 2021. Banyak kejutan-kejutan, seperti kita tahu ternyata Jerman kalah sama Prancis. Penampilan Pogba dan Kante di lini tengah Prancis benar-benar keren abis sehingga mampu menghentikan laju Jerman. Tapi ini baru pertandingan pertama. Kita lihat pertandingan kedua, pertandingan ketiga, dan babak-babak selanjutnya seperti apa. Oke, tapi kali ini gue mau ngomongin soal Euro 2021, tapi bukan tentang pertandingannya. Gue mau membahas tentang aksi dari dua pesepak bola yang dalam 2 hari terakhir ini lagi rame dibicarain oleh para penggemar sepak bola dan juga oleh banyak orang-orang di luar penggemar sepak bola yang mereka juga mengikuti hal ini. Gua mau tunjukin videonya. Coca-Cola. Jadi ini video di mana Cristiano Ronaldo dalam satu sesi press conference atau konferensi pers setelah pertandingan, dia menggeser botol Coca-Cola dari meja press conference dan dia nunjukin botol air mineral dan dia bilang, kira-kira ya, gue nggak tahu tepatnya seperti apa kalimatnya, tapi kira-kira lo lebih baik minum air mineral ketimbang Coke gitu, karena ini lebih sehat. Dan juga setelah sehari berikutnya, Paul Pogba, bintang timnas Prancis, dia juga geser botol bir Heineken yang ada di meja press conference. Gua belum baca apa penyebabnya, tapi ya kira-kira gua tau lah penyebabnya karena apa. Nah, yang gue mau bahas di sini adalah mengenai attitude dan sikap mereka sebagai pesepak bola profesional. Mungkin setelah gue ngebahas hal ini, mungkin banyak fans-fansnya Ronaldo, Pogba, atau mereka yang kira-kira sependapat dengan tindakannya Ronaldo dan Pogba walaupun bukan fansnya mereka, mungkin akan komplain ke gue soal ini. Tapi nggak apa-apa, gue rasa ini bagian dari kebebasan berpendapat. Kita bisa berpendapat mengenai sesuatu dan kalian juga bebas untuk counter pendapat gua. Intinya gini, gua ngelihatnya seperti ini. Tindakan Ronaldo dan Pogba menggeser 2 botol produk sponsor dari meja press conference. Gua kasih dulu kira-kira gambarannya seperti ini. Heineken dan Coca-Cola, di mana produknya ada di
meja press conference, mereka adalah sponsor dari Euro 2021. Gua dapat datanya, sponsor global sponsor dari Euro 2021 tuh ada banyak, dan ini perusahaan-perusahaan yang nggak dibilang ecek-ecek. Ini perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan terkenal dengan puluhan ratusan ribu karyawan mungkin. Kira-kira seperti ini. Ada Alipay, kemudian ada Booking Holdings, Coca-Cola, FedEx, Heineken, Hisense, Qatar Airways, Takeaway.com, TikTok, Vivo Mobile, sama Volkswagen. Ini perusahaan yang kalian pasti udah sering dengar, kali kita pernah bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan ini atau produk-produk dari perusahaan-perusahaan ini setiap harinya. Nah, waktu mereka sponsorin satu turnamen atau satu event, apalagi sekelas Euro, itu harganya pasti nggak bakal kecil, pasti mahal, pasti gede. Gue coba cari datanya berapa nilai sponsornya Coca-Cola dan Heineken di turnamen Euro 2021. Gue belum dapat angka resminya, tapi gue dapat perbandingannya. Alipay yang merupakan bagian dari Alibaba. Alipay ini adalah financial technology punyanya Alibaba. Ini pembayaran kalau di sini tuh kayak OVO, kayak GoPay gitu. Ini punyanya Alibaba. Mereka tuh bayar sebesar 176 juta pound sterling untuk kontrak selama 8 tahun di event-eventnya UEFA. Gue belum dapat apakah ini termasuk kayak Liga Champion atau Europa League dan lain sebagainya, atau hanya sebatas di turnamen Euro, baik turnamen Euro 2021 atau nanti turnamen Euro 2024. Tapi kira-kira dealnya tuh sebesar 176 juta pound sterling, bukan euro lagi. Pound sterling nilainya lebih tinggi dibandingin euro untuk deal selama 8 tahun. Berarti nilainya Coca-Cola dan Heineken itu juga gede. Plus ditambah mereka ini ada branding produknya. Salah satunya adalah dengan mereka taruh produknya di meja press conference. Dalam bahasa marketing itu disebutnya built-in product. Jadi produk sponsor yang ditaruh di ditunjukkan di salah satu bagian dari event tersebut. Dalam hal ini adalah press conference. Karena press conference ini pasti diliput oleh media-media, terutama media-media besar yang menjadi media partnernya dari Euro, dan ditonton oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Nah, waktu mereka taruh produk sponsor ini, baik Coca-Cola maupun Heineken, mereka ini bayar mahal juga ke penyelenggara, dalam hal ini UEFA. Tentunya ini udah bagian dari deal-dealnya mereka sama UEFA. Antara sponsor dengan UEFA ada deal-dealan. Mungkin nggak cuma sekedar logo di pinggir lapangan, nggak cuma logo di stadion, tapi juga termasuk built-in produk yang ditunjukkan atau ditampilkan di salah satu bagian event dari turnamen tersebut. Artinya mereka bayar mahal supaya produknya ditampilkan. Nah, gue tahu mungkin Ronaldo dia mau mengkampanyekan gaya hidup sehat, bahwa kalau minuman berkarbonasi nih bisa menyebabkan obesitas, kurang sehat dan lain sebagainya. Terus Pogba juga mau menunjukkan pandangannya dia tentang minuman alkohol gitu. Tapi kan mereka ini pesepak bola profesional. Pogba sama Ronaldo ini pesepak bola yang udah cukup terkenal di seluruh dunia, sudah sangat terkenal malah. Mereka terbiasa berurusan dengan kontrak-kontrak. Mereka terbiasa berurusan dengan yang namanya sponsorship. Mereka juga punya banyak sponsor pribadi gitu, baik Pogba maupun Ronaldo. Mereka juga tahu bahwa Coca-Cola maupun Heineken ini nggak bayar murah untuk ajang sebesar Euro gitu. Dan pihak penyelenggara terikat dengan kerjasama tersebut untuk taruh produk tersebut. Kalau mereka mau mengkampanyekan pandangan hidup mereka atau lifestyle
health lifestyle yang mereka mau kampanyekan gitu, ya itu kebebasan mereka. Tapi menurut gua, ya lu jangan pindahin botolnya sponsor atau produknya sponsor dari tempat dimana seharusnya produk itu berada dong. Ya terserah, misalnya dia mau ngajarin anak-anak, kasih contoh anak-anak seluruh dunia atau jutaan penggemar di seluruh dunia untuk gaya hidup sehat, ya terserah, silakan. Tapi bukan berarti lu main geser aja gitu. Ada hal-hal yang menurut gua kurang etis atau kurang elok. Akankah lebih baik kalau misalnya dia bisa dengan daya tariknya dia, dengan banyaknya penggemar dia kan bisa melakukan hal yang lain. Dengan banyaknya uang yang dia miliki, kan dia bisa melakukan hal yang lain ketimbang geser botol sponsor di mana sponsornya udah bayar mahal, di mana penyelenggaranya udah terikat kontrak dengan sponsor tersebut, sehingga terkesan kurang profesional atau malah menurut gue nggak profesional sama sekali. Mereka bukan sepak bola baru yang baru main 1-2 tahun, mereka udah lama bermain di level sepak bola tertinggi profesional. Mereka tahu mengenai sponsorship. Kenapa main lu geser aja itu botol? Mau lu nggak minum alkohol, mau lu mengkampanyekan gaya hidup sehat, terserah. Tapi sponsor udah bayar mahal buat itu, penyelenggara udah terima uang banyak dari situ, mereka terikat kontrak dari situ. Ya, lu bagian dari turnamen itu, dan turnamen itu merupakan turnamen yang menaikkan nama lu juga. Penyelenggaranya adalah penyelenggara yang ikut menaikkan nama lu juga gitu. Kenapa lu main geser aja? Kira-kira seperti itu menurut gua. Lebih etis kalau lu melakukan hal yang lain. Silakan lu press conference tempat perlu menggeser botol-botol tersebut atau produk-produk tersebut. Tapi di sisi lain, lu bikin kampanye mengenai gaya hidup sehat. Lu bikin kampanye tentang gaya hidup non-alkohol. Lu bikin kampanye tentang gaya hidup untuk menghindari obesitas secara terpisah tanpa perlu geser botol itu. Atau lu bisa kerjasama dengan salah satu yayasan atau LSM atau lembaga yang mengkampanyekan gaya hidup sehat. Itu jauh lebih etis menurut gua daripada lu main geser itu botol. Dan sebagai catatan, Ronaldo ini sekarang udah enggak, tapi beberapa tahun yang lalu dia punya kerjasama dengan salah satu jaringan restoran cepat saji atau fast food yang cukup terkenal di dunia. Gua nggak sebut namanya, cuma kalian pasti tahu. Artinya dia pernah seperti itu gitu. Dia pernah dapat dan nikmatin duit dari restoran fast food yang juga beresiko menaikkan atau meningkatkan obesitas di seluruh dunia. Kenapa tiba-tiba sekarang lu main gara-gara cuma 2 botol Coke lu geser gitu aja sih gitu. Kemudian berita selanjutnya muncul. Ini beritanya juga banyak. Gara-gara aksi Ronaldo, Coca-Cola merugi 57 triliun, sahamnya turun. Kira-kira nilainya 57 triliun rupiah. Lu bayangin gak sih, orang udah bayar mahal buat sponsorship di satu turnamen, lu main geser botolnya, sahamnya turun. Gue nggak tahu, tapi ada teman gue tunjukin ya, tapi gue tutupin namanya. Dia ngomong sama gue, ya mungkin bisa jadi ini aksinya dia aja supaya sahamnya turun, kemudian dia beli itu sahamnya dengan harga murah, terus kemudian nanti di kemudian hari dia bisa jual lagi dengan harga tinggi. Ya gue nggak tahu, mungkin bisa jadi, mungkin enggak juga. Tapi ya masuk akal juga kayak gitu sih. Karena seorang influencer sekelas Ronaldo, dia setiap omongannya punya semacam daya magis atau daya tarik, dan orang dengerin dan berpengaruh. Bisa aja seperti itu. Tapi sekali lagi, baik lagi, menurut gue tindakan mereka ini nggak profesional sih. Silahkan lo mengkampanyekan gaya hidup sehat atau pandangan lo tentang non-alkohol, silahkan, bebas, terserah lu. Tapi jangan ngerusak kerjasama yang udah ada gitu, yang jelas-jelas nggak melanggar hukum. Jangan lakukan itu, karena itu nggak profesional sama sekali. Tapi yang gue catat dari ini lumayan sih, statementnya dari Coca-Cola. Mereka nggak bereaksi berlebihan sih, mereka biasa aja.
karena mereka tahu mereka perusahaan besar. Mereka bilang ya itu hak setiap orang untuk memilih preferensi minuman mereka. Tapi gue nggak tahu di balik layar apakah Coca-Cola negor UEFA selaku penyelenggara, atau UEFA kemudian negor tim untuk mereka tuh lebih menghargai sponsorship yang ada, atau mega bintang tersebut ditegor. Gue nggak tahu. Tapi menurut gue nggak profesional aja sih. Lo sepak bola profesional ya lo harus lebih menghargai juga sponsorship yang ada gitu. Di luar itu lo mengkampanyekan hal yang berbeda ya silakan. Tapi selama lo bagian dari turnamen tersebut, hargai aja. Mungkin banyak fans Ronaldo, Pogba yang komplain nih, silakan aja. Kalian mau komplain atau kalian mau counter statement gua, silakan kasih komen di bawah ini. Tapi tetap komennya harus bertanggung jawab ya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau kasih saran, kritik, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel gua, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Buat kalian yang suka video ini, silahkan kasih likes dan juga kasih komen. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Kita akan terus bicara bola, karena bicara bola itu menyenangkan. Have a nice day and God bless you.